Jumpa lagi di Halo Timnas yang akan menyajikan informasi terupdate mengenai Timnas Indonesia. Di antaranya, 갑니다. 돌아와서 이제 우리 아르헨티나전을 준비해야 되고요. 오늘 Oke ya. Ketua Umum PSSI Erick Thohir bersyukur Indonesia ditunjuk FIFA menjadi tuan rumah Piala Dunia U17 2023 yang merupakan penanda FIFA masih memberi kepercayaan kepada Indonesia. Lebih lanjut, Erick Thohir mengaku PSSI belum mendapatkan surat resmi dari FIFA, yakni terkait penunjukan Indonesia sebagai tuan rumah Piala Dunia U17 ini, di mana baru ada pengumuman yang dilansir dari FIFA pada sidang FIFA Council pada Jumat malam di Zurich. FIFA tidak menjelaskan secara detail alasan penunjukan Indonesia sebagai tuan rumah turnamen tingkat dunia itu. Namun Erick Thohir mensinyalir beberapa faktor positif yang diperlihatkan Indonesia dalam sepak bola dunia selama 3 bulan terakhir jadi pertimbangan FIFA. Misalnya perbaikan sarana-sarana stadion yang lolos uji kelayakan, kemudian perhelatan 2 FIFA Matchday melawan Palestina dan Argentina, yakni selaku juara dunia Qatar 2022 yang sukses dan menyita perhatian FIFA serta sepak bola internasional. Penunjukan Indonesia sebagai tuan rumah Piala Dunia U17 2023 rupanya turut menjadi perhatian sejumlah media Vietnam. Salah satunya adalah Sport 442 yang menyebut penunjukan Indonesia sebagai tuan rumah terkesan mendadak. Bahkan Sport 442 tidak segan menyebut Indonesia sebagai anak kesayangan dari FIFA menyusul penunjukan ini. Pasalnya Timnas U17 Indonesia sendiri akan tetap bermain di Piala Dunia U17 meski gagal lolos ke Piala Asia U17 2023. Meski begitu, media tersebut mengatakan bahwa penunjukan Indonesia sebagai tuan rumah sejatinya bisa ditebak. Sebab Indonesia sendiri sudah siap secara infrastruktur untuk menggelar turnamen besar. Undian penempatan grup Piala Dunia U17 akan digelar di Jakarta pada Agustus mendatang. Sebelum undian atau drawing digelar, dilakukan penentuan pot unggulan terlebih dahulu. Pada Piala Dunia U17 2019 di Brazil, pot unggulan ditentukan berdasarkan hasil di 5 turnamen sebelumnya. Makin terkini turnamennya makin besar bobot total poinnya. Selain poin itu akan ditambah bonus 5 poin untuk masing-masing juara kualifikasi konfederasinya. Berdasarkan total poin mereka, Timnas U17 Indonesia berpotensi unggulan di pot 1 dengan Meksiko, Prancis, Spanyol, Brazil, dan Jepang jika lolos. Dengan demikian, probabilitas Garuda Asia segrup dengan Argentina dan Inggris atau Jerman misalnya bisa cukup besar. Jika Indonesia satu grup dengan Argentina, ini akan sangat menarik. Pasalnya, skuad senior keduanya baru saja bersua dalam uji coba FIFA di Stadion Utama GBK Jakarta pada 19 Juni lalu. Indra Syafri merespon kabar penunjukan Indonesia tuan rumah Piala Dunia U17 di Instagram PSSI dengan mengunggah doa. Di mana dalam akun @indra_syafri_coach, pelatih yang sukses membawa timnas Indonesia meraih emas SEA Games ini menulis, kata Bismillah ID dengan tanda piala juara. Dukungan juga ditujukan pemain naturalisasi Sandy Walsh dan Kapten Timnas Indonesia Senior Asnawi Magualam. Ketua Umum Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia Erick Thohir sendiri bersyukur atas berkah setelah Indonesia ditetapkan menjadi tuan rumah FIFA U17 World Cup 2023. Muncul permintaan untuk mengganti pelatih kepala Timnas Indonesia U17 ke Dennis Wise, pelatih asal Inggris yang menjadi legenda hidup dari Chelsea. Hal tersebut lantaran Dennis Wise cukup sering melakukan scouting atau pencarian bakat pemain muda Indonesia. Ia telah menyambangi Sumatera, Kalimantan hingga Papua. Bahkan Dennis Wise juga memiliki kualifikasi untuk membentuk skuad Timnas Indonesia U17 dengan belusukan mencari pemain yang benar-benar berkualitas dunia. Kemudian dengan latar belakang Dennis Wise sebagai legenda Chelsea, Direktur Program Garuda Select, dan Direktur Teknik Kobo LC 1907, maka ia memiliki relasi yang luas di Eropa. Dengan demikian, Dennis Wise bisa mengajak Timnas U17 menggelar uji coba melawan tim Akademi Liga Inggris hingga Liga Italia. Termasuk yang diprioritaskan adalah Chelsea dan Como. Indonesia masih belum menentukan siapa yang akan menjadi lawan mereka untuk FIFA Matchday September mendatang. Namun di saat bersamaan, Ketum PSSI Erick Thohir mengatakan jika pihaknya enggan memilih Korea Selatan maupun Jepang untuk uji coba periode September ini.
Kalau lawan Korea, Jepang kapan dapat poinnya? Kita punya tugas dari 149 naik ke 100 dalam beberapa tahun ke depan. Jelas Erick Thohir. Ketum PSSI Erick Thohir meminta Presiden Borneo FC Nabil Hussein menghormati keputusan pelatih Timnas Indonesia Sintayong, yakni soal pemain-pemain pilihannya. Menurutnya, keputusan menurunkan pemain mutlak di tangan juru taktik asal Korea Selatan tersebut. Erick pun sebenarnya memaklumi apa yang disampaikan Nabil. Namun Ketum PSSI itu menjelaskan tak bisa intervensi keputusan dari Sintayong. Saat ini Sintayong berfokus pada gelaran Piala Asia pada bulan Januari 2024 mendatang. Maka dengan adanya Piala Asia tersebut, Sintayong mendapatkan sebuah tantangan setidaknya bisa lolos fase grup. Meski demikian disebutkan juga bahwa kontrak Sintayong bakal tetap diperpanjang berdasarkan hasil evaluasi dari PSSI. Di antara pertimbangan perpanjangan kontrak Sintayong adalah pembentukan mental pemain yang semakin membaik, adanya regenerasi pemain sehingga terdapat banyak pemain muda yang potensial di dalam skuad Merah Putih saat ini. Untuk itu Erick Thohir yang kini menjadi ketum PSSI yang baru pun diminta netizen untuk perpanjang kontrak dari pelatih asal Korea Selatan tersebut. Ketum PSSI Erick Thohir memiliki keinginan besar agar timnas U23 Indonesia bisa tampil di Olimpiade mendatang. Keinginan ini tentu saja dibarengi dengan agenda skuad Garuda Nusantara di ajang internasional karena seperti diketahui timnas U23 Indonesia bakal menjalani laga kualifikasi Piala Asia U23 2024. Di mana ajang ini dijadwalkan bakal berlangsung pada 6 hingga 12 September 2023 di kota Solo, Jawa Tengah. Erick pun melihat peluang itu ada menurutnya. Sebab pemain-pemain yang tampil di timnas Indonesia dalam laga uji coba melawan Argentina terdapat 6 pemain muda. Namun untuk menghadapi kualifikasi Piala Asia U23 2024 ini tak akan mudah. Sebab agenda ini juga berbarengan dengan laga FIFA Matchday pada periode September mendatang.